Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, Program Studi Sastra Indonesia dengan NIM N1D1191102. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian wacana, analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Norman Fairclough lahir pada 3 April 1941 dan umur 80 tahun di Lancashire, Inggris Raya. Norman Fairclough adalah Emerson Professor dari Linguistik Departemen Linguistik dan Bahasa Inggris di Lancashire University. Dia adalah salah satu pendiri analisis wacana kritis yang diterapkan pada sosiolinguistik. Baiklah, yang pertama di situ saya akan membagi 3. Yang pertama, analisis karakteristik wacana kritis. Yang kedua, analisis kajian wacana kritis model Norman Fairclough. Dan yang ketiga, tujuan analisis wacana kritis. Karakteristik analisis wacana kritis. Yang pertama yaitu tindakan. Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Dan yang kedua, konteks. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Dan yang ketiga, kekuasaan. Wacana bahkan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, menebak, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu historis. Wacana bukan ditetapkan sebagai seperti ruang tertutup dan internal. Wacana juga sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Kedua yaitu analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Pendekatan Ford dalam menganalisis teks yaitu yang pertama analisis struktur yang terkunci di bidang linguistik, dan yang kedua analisis makrososiolingvistik praktis sosial termasuk teori Fairclough yang tidak menyediakan metodologi untuk teks-teks khusus, dan yang ketiga tradisi interpretatif dan mikrososiologis dalam sosiologi termasuk etnologi dan analisa percakapan, di mana kehidupan sehari-hari diperlakukan sebagai produk tindakan seseorang. Tindakan tersebut mengikut sederajat prosedur dan kaidah akal sehat. Model Norman Fairclough membagi analisis wacana kritis ke dalam 3 dimensi. Yang pertama dimensi tekstul, dan yang kedua dimensi kewacanaan, dan yang ketiga dimensi praktis sosial budaya. Yang pertama dimensi tekstul. Analisis ini ditunjukkan untuk menunjukkan cara klausa dibentuk hingga menjadi kalimat, dan cara kalimat dibentuk hingga membentuk satuan yang lebih besar. Jalinan dalam analisis ini dapat dilihat melalui penggunaan leksikal, pergaulan kata, sinonim, antonim, kata ganti, kata hubung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dimensi kewacanaan. Analisis dilakukan terhadap pihak pada level terkecil hingga bahkan dapat juga pada level kelembagaan pemilik modal. Contohnya pada kasus wacana media, perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai organisasi media itu sendiri. Yang ketiga yaitu dimensi praktis sosial budaya. Situation merupakan setiap teks yang lahir pada umumnya lahir pada sebuah kondisi atau suasana khas dan unik, atau dengan lain, aspek situasional lebih melihat konteks peristiwa yang terjadi saat berita dimuat. Yaitu tujuan analisis kritis. Menjelaskan dimensi linguistik kewacanaan, fenomena sosial dan kultural dalam proses perubahan dalam modernitas terkini. Yang kedua yaitu melakukan investasi secara kritis terhadap ketidakadilan yang ada dalam wacana dan berupaya melakukan perubahan sosial agar kekuasaan yang tidak merata atau menjadi tidak seimbang dapat berubah menjadi relasi yang lebih seimbang. Contoh analisis teks yang pertama itu Aditya menyebut aturan pelanggaran mudik hanya berlaku di kawasan tertentu. Sudah dijelaskan sejak beberapa hari yang lalu, tak semua wilayah di Indonesia melakukan PSBB dan tidak semua wilayah di Indonesia adalah zona merah corona. Selanjutnya cara analisis. Model
3 dimensi. Yang pertama itu dimensi tekstual, yaitu adanya hubungan kata dan yang menunjukkan hubungan keserataan mengenai syarat larang mudik jika daerah termaksud PSBB dan jika daerah termaksud corona. Dan yang kedua, semua istilah yang digunakan adalah bahasa Indonesia, misalnya mudik yang sudah dikenal dalam KBBI. Namun ada istilah baru yaitu zona merah yang merupakan terjemahan red zone dan PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Kepanjangan tidak disebutkan dengan asumsi yang sudah dikenal masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat pembaca dituntut untuk tahu perkembangan kebijakan terkait COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.